Arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan dimulai pada hari ini. Pemudik terlihat mulai memadati Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan pemudik pada pagi ini, kita bergabung dengan rekan Edi Sembiring dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Edi terlebih dahulu. Selamat pagi, Edi. Apakah sudah ada peningkatan jumlah pemudik pada pagi ini di sana? Nggak telepon, Bang. Ya, Edi, selamat pagi. Apakah sudah ada terjadi lonjakan penumpang di Bandara Kuala Namu pada saat ini? Baik, kita akan beralih pemirsa ke Makassar. Sudah ada Sadarole di sana. Sabda, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Makassar? Ya, selamat pagi Glory dan juga Gemma. Menurut data yang kami peroleh dari Posko Terpadu Angkutan Laut Lebaran tahun 2025, Pelabuhan Utama Makassar hingga 8 hari jelang Lebaran lonjakan arus penumpang di Pelabuhan Makassar ini terus meningkat, di mana sejauh arus naik turun penumpang terbanyak terjadi pada Jumat 21 Maret 2025 lalu dengan kedatangan kapal yakni KM Ngapulu, KM Lambelu, KM Binaya, Dharma Kencana 7, Dharma Kartika, KM Dharma Ferry 3, KM Sultan Hasanuddin dan juga Sabuk Nusantara 46. Adapun rincian penumpang turun yakni 3.716 jiwa, penumpang naik 2.191 jiwa dan penumpang lanjutan sebanyak 2.160 jiwa. Adapun 5 asal penumpang terbanyak dari Tanjung Perak, Surabaya, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Kota Parepare, Batu Licin, dan juga Labuan Bajo. Dan untuk minggu kemarin, 3 kapal milik PT Pelni telah bersandar di Pelabuhan Makassar, yakni KM Tilong Kabila dengan membawa penumpang naik 1065, KM Bukit Siguntang 583 penumpang, dan KM Wilis dengan jumlah penumpang turun 334 dan penumpang naik ini ratusan penumpang. Dan untuk hari ini, menurut jadwal KM Ciremai akan bersandar di Pelabuhan Makassar sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan hingga 8 hari jelang Lebaran jumlah kedatangan kapal di Pelabuhan Makassar yakni sebanyak 15 kol dengan rincian total penumpang naik dan turun ini mencapai 12.925 jiwa. Kami informasikan bahwa saat ini situasi di Pelabuhan Makassar terpantau sepi karena memang tidak ada jadwal kapal untuk pagi hingga siang ini, namun terdapat sejumlah penumpang tadi kami memantau di Terminal 2 yang memang sedang menunggu kedatangan kapal pada sore hari nanti. Dan berdasarkan rilis juga yang kami peroleh dari KSOP, potensi kendala Pelabuhan Makassar selama angkutan Lebaran 2025 ini yakni kendala di mana memang kendala cuaca, di mana memang Sulsel masih dilanda hujan sedang hingga lebat serta gelombang tinggi dengan ketinggian 1,2 meter sampai dengan 2,5 meter. Sementara itu, Pelindo Regional 4 Makassar memprediksi arus penumpang di Pelabuhan Makassar akan mengalami peningkatan sebesar 3% pada musim mudik Lebaran tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar ini, Gemma dan juga Glory akan diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran. Untuk sementara demikian dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik Sabda, kira-kira apa antisipasi dari pemerintah setempat jika nantinya ada peningkatan volume penumpang? Ya, kami kemarin berbincang bersama dengan General Manager dari Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Syarifuddin, di mana ini Pelindo 4 mengatakan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan penumpang nanti di puncak arus mudik Lebaran 1446 Hijriah khususnya untuk di Pelabuhan Makassar, Pelindo telah menyiapkan sejumlah fasilitas dan juga antisipasi dan juga skema apabila terjadi penumpukan penumpang di terminal ketika misalnya ada 2 ataupun 3 kapal yang bersamaan bersandar di Pelabuhan Makassar. Dan memang sejauh ini kami juga memantau untuk persiapan dan juga fasilitas yang ada di terminal, baik itu terminal kedatangan maupun di terminal kedatangan Pelabuhan Makassar ini dapat menampung sekitar 1.500 penumpang. Dan memang skema yang telah disusun oleh Pelindo Regional 4 ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang agar tidak ada tumpukan penumpang baik itu di terminal kedatangan maupun juga di terminal
keberangkatan. Kemudian tidak hanya itu, Pelindo Regional 4 juga menyiapkan fasilitas dari parkiran hingga nantinya penumpang naik di kapal yang akan membawa mereka ke tujuan masing-masing. Demikian dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda dari Makassar. Kita akan beralih ke Edi Sembiring di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Edi, apakah sudah ada lonjakan penumpang di Bandara Kuala Namu pada saat ini? Iya, kami akan sapa kembali kepada rekan Edi. Edi, apakah sudah ada lonjakan jumlah penumpang di Bandara Kuala Namu pada saat ini? Pemirsa, H-7 jelang Idul Fitri tahun 2025, pemudik sudah mulai memadati Bandara Kuala Namu Internasional di Sumatera Utara. Dari pantauan kami terlihat antrian sudah mulai terlihat di counter check-in dan begitupun juga sudah mulai banyak dipadati di boarding pass di pintu masuknya. Nah, berdasarkan data penerbangan, PT Angkasa Pura Aviasi mencatat jumlah penumpang arus mudik Idul Fitri 2025 sebanyak 20.225 orang, di antaranya 11.917 untuk kedatangan dan keberangkatan 8.309 orang dengan total 163 penerbangan. Sementara untuk tujuan penerbangan domestik yang paling banyak dituju adalah Jakarta, sebanyak 63% dari total penerbangan, sedangkan untuk penerbangan internasional masih didominasi dengan tujuan Kuala Lumpur. Bandara Internasional Kuala Namu juga telah siap untuk melayani para calon penumpang pada masa Idul Fitri tahun ini. Pihaknya telah membuka posko angkutan lebaran yang berlangsung selama 22 hari, dimulai pada tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 nantinya. Posko ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perjalanan penumpang, termasuk memberikan informasi kepada penumpang di mana posko terpadu ini juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para penumpang. Pemudik yang menggunakan akomodasi penerbangan akan diprediksi mencapai 505.000 penumpang atau meningkat 5% dibandingkan dengan realisasi pada masa angkutan Lebaran 2024 sebanyak 499.755. Diperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan jumlah penumpang mencapai 28.416 orang. Untuk mendukung kelancaran operasional angkutan udara selama mudik, Bandara Kuala Namu juga telah melakukan kegiatan rem safety di kawasan sisi udara serta meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan instansi terkait untuk mengelola arus penumpang secara optimal. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Sembiring melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Sabda Role dari Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.